Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi dari kelas 12 OTKP 3. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Barat, Bapak Hadi Hendra. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beliau mengenai Rapim yang diadakan di SMK Negeri 1 Cijulang. Sebelumnya, saya mendapat informasi dari Pak Aib bahwa Rapim ini dilaksanakan sekitar 1 bulan sekali. Ya. Dan untuk itu kami mungkin siswa, bahkan siswa SMK atau yang lainnya belum tahu lebih jauh kenapa rapat ini dilaksanakan. Ya. Untuk itu, apa sih maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rapim ini? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi Rapim ini kan kepanjangannya adalah rapat pimpinan. Nah, rapat pimpinan itu kalau misalnya di tingkat KCD berarti antara kepala cabang dinas dan perangkatnya, pengawas, terus para kepala sekolah yang di wilayahnya. Jadi rapat pimpinan ini dilaksanakan secara luring itu 2 minggu sekali, secara daring itu juga sama 2 minggu sekali. Ya, jadi luring, daring, ya seperti itu. Karena kita belum bisa luring semua karena bukan apa-apa. Kita masih ada katanya masih ada COVID lah ya. Jadi kita harus juga membatasi pertemuan-pertemuan dengan teman-teman semua gitu. Intinya Rapim itu adalah rapat pimpinan yang di sana mengkomunikasikan, mengevaluasi, terus memberitakan, menginformasikan juga kepada kepala sekolah tentang kebijakan-kebijakan yang ada di dinas gitu ya. Jadi rapat pimpinan ini juga diselenggarakan di dinas. Jadi setiap hari Senin kalau kami di tingkat KCD itu dengan Pak Kepala Dinas, dengan para kabid, sekretaris, termasuk kepala KCD semua, itu setiap hari Senin. Itu biasanya ada luring dan juga daring seperti itu. Nah, kami biasanya melihat waktu. Jadi informasi ini harus tersampaikan nih ke kepala sekolah ya, termasuk ke pengawas, terus kepada teman-teman yang di KCD. Jadi kita mengadakan setelah rapat pimpinan yang ada di dinas seperti itu. Berarti ya. 1 bulan itu sekitar 2 kali pertemuan ya, Pak? 4 kali. 4 kali pertemuan. Jadi luring, daring. Jadi 4 kali. Seperti itu. Baik. Kalau sekarang masuk ke pertanyaannya, mungkin kita sebagai siswa pengen tahu gitu, kepo mengenai jawabannya. Untuk harapan mengenai perkembangan pendidikan di KCD wilayah 13 itu bagaimana, Pak? Ya, saya sebagai kepala cabang dinas, ya, saya mengharapkan bahwa ya dengan adanya misalnya terinformasikan apa sih yang menjadi kebijakan daripada Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas ya yang sangat konsen sekali dengan pendidikan ya. Nah, kami yang di tingkat bawah yang mengimplementasikan ya bagaimana kalau ditanya harapan ya kami ingin kan yang namanya pendidikan itu adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Ya. Jadi kita selalu monitoring, kita selalu evaluasi apa sih yang sudah dilaksanakan di sekolah. Bagaimana sih kegiatan belajar mengajar, KBM ya kalau nggak salah ya. Karena saya baru dengan istilah-istilah itu, KBM itu kegiatan belajar mengajar. Selalu kami evaluasi, selalu kami monitoring. Supaya bagaimana sih keberadaan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk supaya satu juga kalau ada hal-hal yang emang tidak sesuai, kita cepat sempurnakan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pendidikan ke depan juga kita akan lebih baik lagi dan baik lagi seperti itu. Ya. Berarti kami para siswa jangan khawatir kalau misalkan kita punya keluhan, pasti itu akan diperbaiki ya Pak? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi begini, kan yang menjadi masalah itu kalau di negeri itu kan semua kan sebenarnya kalau di dalam undang-undang 20% itu adalah untuk pendidikan. Nah, kita akan salurkan itu. Ya, jadi kita ingin semua bahwa pendidikan itu gratis, ya. Tetapi kan bagaimana kaitannya dengan keuangan kita? Apalagi kemarin sudah COVID, ya.
sudah COVID. Jadi banyaknya anggaran itu kan ke kesehatan. Nah, dunia pendidikan ada yang ditinggalkan juga, ada agak berkurang, bukan ditinggalkan, tapi berkurang. Nah, ini yang kita mencoba untuk bagaimana supaya bisa menggratiskan sekolah. Banyak sekarang kalau melihat di sekitaran kita yang miskin baru, ya, karena COVID. Miskin baru itu yang tadinya punya orang tua jadi tidak punya orang tua, gitu ya. Nah, ini kan negara harus hadir bahwa bagaimana kelanjutan daripada anaknya, baik itu sekolahnya, kelangsungan hidupnya dan sebagainya. Negara harus hadir, yang pasti itu seperti itu. Ya. Dalam harapan itu pasti kan ada pelaksanaan juga. Dalam pelaksanaan tentu ada yang namanya hambatan atau tantangan. Boleh nggak sih Pak ngasih tahu kita tantangan dalam pelaksanaan hambatan itu apa? Ya. Tantangan hidup itu pasti ada tantangan, ya. Dan sudah jelas kita tidak boleh kalah. Ya, tantangan itu bisa dijadikan menjadi satu kesempatan. Ya, tantangan itu harus kita coba lawan. Ya, lawan dan memberikan solusi. Ya, misalnya begini, dunia pendidikan kita sekarang ini misalnya katakanlah rata-rata belajar kita sekitar 80 sekian persen ya. Bagaimana kita meningkatkan? Di bawah nasional ya angkanya. Nah, bagaimana meningkatkan seperti itu? Nah, berarti kan di grassroots atau di bawah di sekolah itu yang harus bisa mencoba mendongkrak kaitannya dengan pembelajaran. Kan seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan tantangan itu harus menjadi kesempatan. Kaitannya dengan hambatan, ya. Hambatan itu pasti ada lah. Semua manusia kan pasti ada hambatan. Hambatan itu bukan menjadikan sesuatu yang kita jadi harus berhenti, tidak lah. Justru kita harus lebih maju, ya. Yang pasti negara ingin hadir bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang sudah diamanatkan dalam undang-undang 20% itu pendidikan untuk uang negara itu untuk pendidikan, ya, dari APBN itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan kami bahwa anak-anak kita itu menjadi orang-orang, dan sekarang juga sudah luar biasa sebetulnya. Banyak sekali anak-anak kita yang emang luar biasa dibandingkan dengan negara lain lah, ya. Bisa ada yang tahu-tahu tapi kan tidak terkomunikasikan. Misalnya ada yang jago apalah di kaitannya dengan komputer, saya lupa ya. Ternyata emang dia yang bikinnya seperti itu. Tapi kan tidak terkomunikasikan dan tidak terinformasikan. Ya, ada orang Jawa kalau nggak salah ya. Makanya pendapatannya itu dari itu. Apa codingnya, apa istilahnya saya lupa. Ya, kaitannya dengan yang seperti itu. Tapi itu kan menghasilkan. Nah, di kita itu ada yang seperti itu, tahu-tahu kaya, disangkanya macam-macam. Padahal dia mengcoding tiap itu tuh apa istilahnya coding lah apa. Nah, itu kan luar biasa. Tapi itu tidak terinfokan keluar, ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah ke depan kita sekarang itu kan zaman 4.0 ya. Segala sesuatu lebih cepat ya, pemberitaan lebih cepat ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu. Ya, dan saya yakin anak-anak, terutama anak-anak Indonesia, terutama anak-anak Jawa Barat, anak-anak Pangandaran terutama ya, insya Allah ya akan lebih hebat-hebat. Ya. Ya, berarti sekarang tugas siswanya juga yang harus lebih semangat belajar, semangat meraih cita-cita dan lain sebagainya. Untuk itu ada gak pesan Bapak untuk kami para siswa, terutama siswa di KCLD 13, untuk bisa semangat lebih membara gitu buat meraih cita-citanya? Ya. Saya pesan kepada para siswa yang ada di wilayah KCD 13 khususnya dan umumnya, untuk semua, ada kesempatan untuk belajar. Ya. Belajar itu harus, karena untuk menggapai cita-cita kita. Tapi dari pembelajaran itu jangan lupa ibadah. Ya, apa yang sudah diitukan orang tua kita, misalnya bahwa harus rajin sholat, yang beragama Islam ya harus rajin sholat, yang beragama lain ya harus rajin beribadah. Itu adalah pokoknya. Ya, kalau kita
melaksanakan sholat, insya Allah kesananya juga akan lebih, kalau kita belajar akan lebih cepat bisanya. Kalau kita ada kesempatan untuk hal-hal lain untuk pembelajaran, saya yakin akan lebih beda lah kalau orang yang betul-betul rajin beribadah. Gitu. Ya, itu aja. Dan harus semangat, ya, jangan loyo, harus tetap semangat. Apapun yang tadi harus tetap semangat dan belajar terus dan belajar, ya, seperti itu. Berarti teman-teman semua harus dengerin kata-kata tadi bahwa kita walaupun kadang berpikir mungkin orang-orang di sekitar sana gak peduli sama kita, padahal di belakang layar orang lain membuat beberapa inovasi agar kita lebih semangat untuk belajar. Gitu. Untuk itu kita sebagai anak Indonesia harus lebih semangat juga dalam meraih cita-cita. Jangan terus mikirin soal pacaran or something like that. So, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Oh ya teman-teman, kita juga punya slogan nih. Yel. Yuk Pak, kita mulai. Oke. Jabar juara. Disdik nomor 1 13 Ngabret SMK Negeri 1 Cijulang menjulang.